Saya ada lebih kurang 300 lebih jokes. Dan saya suka kalau sebelum saya khutbah, saya bawa satu joke untuk persiapkan jemaat. 350 joke. Coba pilih satu joke, saudara. Nombor berapa? Saudara mau joke nombor berapa? Hah? Paling last, 350. Mari kita. Marziana? Okey, 350. Satu hari ada seorang pasangan suami isteri. Mereka sudah menikah 60 tahun. Setelah sudah menikah 60 tahun, akhirnya istrinya mula sakit. Di antara mereka berdua tidak pernah ada rahsia. Semuanya sudah dibicarakan, sudah dibongkar. Mereka happy sebagai suami istri. 60 tahun sudah mereka menikah. Ketika istrinya sudah sesak nafas, sangat lemah, istrinya panggil suaminya, "Bang, mari sini. Ada satu kotak kecil di atas almari. Mohon bawa kotak itu." Suaminya membawa. Dia bilang, "Kita 60 tahun menikah, belum pernah ada rahsia. Tapi inilah rahsianya." Wah, ada rahasia. Apa itu? Istrinya membuka kotak itu. Di dalamnya ada 2 patung, saudaraku. Patung yang dibuat dengan tangan oleh istrinya. Dan istri itu bilang, "Pak, ini 2 patung. Dan di bawah patung itu ada 95.000 ringgit. 95.000 ringgit. Wow. Kalau bisa diambil untuk dana misi luar biasa." Dan suaminya tanya, "Apa patung ini?" Dia bilang, istrinya bilang, "Bang, tiap kali saya marah dengan abang, marah dengan kamu, saya pun bikin patung ini. Sambil saya bikin patung ini, saya lepaskan geram dan marah dalam tenunan patung itu." Suaminya menangis, dia bilang, "Apa 60 tahun kita menikah, baru ada 2 patung sahaja? Aku suami yang luar biasa. Hanya 2 patung saja." Dan kemudian suaminya tanya, "Jadi sayang, yang 95.000 ringgit ini apa?" "Itu abang, semua uangnya dari semua patung-patung lain yang saya jual." Saudara mungkin pikir saudara sudah tahu semua rahasia istrimu. Sudah tahu semua rahasia suamimu. Tapi pasti ada yang masih belum dibongkar lagi. Kan? Pasti. Begitu juga sebagai jemaat Tuhan. Judul khutbah saya hari ini adalah Tuhan dan gerejanya. Minggu lalu kita dengar khutbah yang judulnya, saudaraku, adalah Tuhan dan juga misi. Tuhan dan juga dunia. Hari ini Tuhan dan gereja. Siapa gereja itu? Gereja itu adalah saudara. Gereja adalah saudara. Mungkin saudara tidak mengerti sesuatu rahasia. Apakah itu artinya menjadi gereja di bumi ini? Itu tugas saya hari ini. Ada rahasia yang saya mau bongkar. Seperti suami dan istri yang sembunyikan rahasia 60 tahun itu. Mungkin ada rahasia yang akan diberi pencerahan pada pagi hari ini. Sama ada saudara orang muda yang sudah bekerja, menikah, sudah jadi grandparents, sudah jadi datuk, nenek, sudah jadi orang yang sudah senior. Kita semua perlu belajar rahasia Tuhan dan gereja. God and His church. Pertama kita lihat ada 2 jenis gereja. Gereja yang dikenali sebagai gereja universal, gereja sejagat. Gereja universal ini adalah tidak ada alamat, tidak ada GPS, tidak ada bangunan fizikal, tetapi ia adalah tubuh Kristus di mana saudara kita semua, sama ada kita adalah orang yang tinggal di Malaysia, tinggal di Jakarta, tinggal di Thailand, tinggal di New York, apapun sungguh pun kita adalah
anak Tuhan Kristian, kita dikenali sebagai gereja. Gereja bermula bukan dengan satu bangunan. Bukan dengan satu koordinat GPS. Kita boleh cari mana gereja itu. Gereja bukan hanya satu tempat fizikal. Gereja adalah pribadi seperti kita semua. Perkataan gereja adalah eklesia. Berarti yang dipanggil dari dunia gelap masuk ke dalam dunia terang. Siapa kita di sini? Dulu di dalam dunia gelap, tapi puji Tuhan dipanggil Tuhan masuk dalam dunia terang. Lambaikan tanganmu. Okey, ada 15 orang. Yang lain masih di dunia gelap kali, saudara. Okey. Nah, saudara, itu gereja universal. Di mana-mana kita boleh pergi, sungguh pun kita tidak di dalam sebuah bangunan, kita adalah gereja. Kedua, gereja lokal. Gereja lokal, dia ada alamat, ada gedung, ada GPS, saudara boleh cari dalam Waze, saudara ada kerusi, ada musik, ada pendetanya, itu gereja lokal. Saudara tidak boleh bilang begini, saya adalah anggota gereja. Anggota gereja mana? Aku anggota gereja. Gereja sejagat. Gereja universal. Oh, itu tidak cukup. Saudara harus jadi anggota gereja lokal. Kenapa? Seperti yang saya beritahu. Ada jiwa-jiwa di tempat ini yang perlu Yesus. Mana mungkin saudara mau pergi surga sendiri? Sampai hati saudara mau pergi surga sendiri? Hah? Halo? Saudara, saya dulu penari break dance tahu? Betul, saya ada tim tarian sendiri. Saya adalah seorang yang berfoya-foya, tidak takut sama Tuhan. Saya sering di disco-disco, di klub-klub, saya tidak takut sama Tuhan. Tapi syukur ada 2 orang teman yang bercakap dengan saya tentang Yesus. Saya marah mereka sebab saya bukan orang Kristen. Saya bilang, Tuhan saya juga bisa selamatkan saya. Setelah saya dengar mereka bilang Tuhan Yesus bisa mengubah hidup Anda, saya marah, saya bilang Tuhan saya juga bisa. Tetapi hari berlalu, bulan berlalu, saya renungkan ungkapan 2 orang teman ini. Dan saya pikir, saya tidak berubah. Masih berfoya, masih saudaraku di dunia, masih di klub, di disco-disco. Kenapa saya tidak diubah? Kenapa saya cakap semuanya kotor yang keluar? Kenapa saya masih fitnah orang? Padahal saya sembahyang, tapi tidak berubah. Syukur ada orang beritakan Yesus kepada saya. Dan hari ini, sampai hati kalau saya duduk diam dan tidak beritahu orang lain tentang Yesus. Itu namanya berita baik. Gereja lokal ada tanggung jawab untuk menjadi darah dan daging di satu lokasi. Bukan sekadar satu bangunan yang dibuat daripada batu dan simen, tapi di dalamnya adalah pribadi yang punya darah dan daging, yang menghidupi kepercayaan yang ada di dalam Alkitab dan membawa berkat dengan darah dan daging bagi masyarakat yang ada di sekeliling. Itu gereja. Bukan gereja hanya masuk, saudaraku, beri perpuluhan, puji Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada amin? Pastor kamu juga mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan saja Tuhan. Jadi bila kamu memberi, bagus. Tetapi jangan berhenti di situ. Jadi rutinitas agamawi, kehadiran di gereja. Saudara, gereja harus ubah hidup saudara. Gereja universal, gereja lokal. Bagaimana Allah melihat gereja? Ini yang penting. How does God see the church? Hari ini saya akan beri 4 ujian kepada Anda. Sudah siap untuk mengambil ujiannya? Siapa di antara kita ketika diberi ujian di dalam di kuliah, diberi ujian, saudara marah dengan guru. Saudara tanya, kenapa kau mau menguji aku?
Aku sudah tahu semuanya. Cikgu akan cakap apa? Bagus, kau sudah tahu semuanya. Ayo buktikan bahwa kau sudah tahu semua. Saya tidak pernah marah dengan cikgu saya ketika dia beri saya ujian. Ada? Ada siapa marah di sini? Kalau diam berarti saudara marahlah. Saya tidak pernah marah, Pastor. Marah dalam hati. Tapi masih harus kan mengikuti ujian itu. Ujian itu adalah untuk membuktikan, sudahkah kau belajar apa yang diajar? Bisa nggak kau naik ke tahap yang lagi? Itu ujian itu. Kenapa kau orang diam saja? Siap untuk ujian? Kalau kau gagal ujian ini, masih boleh pergi surga, jangan takut. Oke? Itu saya yakini saudara. Ada 4 ujian. 4 ujian ini adalah cara Allah melihat gereja. Gereja itu siapa? Bukan bangunan. Tapi pribadinya, saudara gereja. Saya gereja. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, kamulah gereja. Kasih tahu. Kamulah gereja. Amin. How does God see the church? Allah melihat, inilah cara Allah melihat. Allah melihat gereja lokal adalah sumber utama Allah untuk memenuhi amanat agung. Amanat agung itu adalah begini. Yesus sebelum dia diangkat masuk ke surga, setelah dia bangkit dari kubur, 40 hari dia bersama murid-muridnya. Sebelum dia diangkat, Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah mereka murid-muridku. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan muridkanlah mereka. Dan Yesus berkata, jangan takut, aku akan bersertamu sampai ke akhir zaman. Amin. Amanat agung diberi, bukan dengan kekuatan saudara. Ketika saudara dalam kereta Grab itu, Pak Grab itu saudara ada kesempatan cakap dengan dia. Pergi mana? Oh gereja. Mau ikut? Saya selalu, semua pemandu Grab yang saya melayani saya, puji Tuhan, saya akan selalu beritahu dia, kamu diberkati hari ini. Wah, dia, kenapa? Karena ada seorang hamba Tuhan dalam Grab kamu hari ini. Di antara 1 juta penduduk Pulau Pinang, kamu diberkati karena ada seorang hamba Tuhan masuk Grab kamu. Boleh saya doa untuk kamu? Wah, banyak dari mereka tak akan cakap, tak payah. Mereka bilang, boleh. Kenapa? Dia mau diberkati. Dan saya selalu beri undangan untuk mereka ikut ke gereja dan menerima kesempatan untuk ikut ibadah di sini. Mandarin ada, Hokkien ada, Tamil ada, bahasa ada, Inggris ada. Aduh, gereja mana saudaraku? Semua bahasanya ada. Amin. Semua orang Pulau Pinang tidak ada alasan tidak boleh dengar Injil. Sebab itu, sayalah gerejanya. Kemana saya pergi, saya bawa kesempatan untuk berkongsi bahwa Yesus mengasihi mereka. Nah, itu cara Tuhan melihat gereja. Tuhan melihat gereja lokal adalah punca utama untuk menjadi misi dan kuasa misi di bumi ini. Tuhan tidak ada orang lain. Sorry, Tuhan tidak ada orang lain. Tuhan hanya ada kita saja. Saudara pernah terpikir ya, kenapa Tuhan tidak pakai malaikat? Hah? Besok pagi hari Isnin, kau berdoalah akan turun 1 malaikat di plexus, saudaraku. Akan turun 1 malaikat, saudaraku, di B Brown, di Renaissance. Semua orang tengok. Dan kau hanya berdiri tepi malaikat saja. Percaya. Ini yang kau perlu cakap. Percaya. Percaya dong. Percaya. Semua akan rebah percaya. Dan malaikat akan berkhotbah. Senang kan? Senang. Kenapa lama tidak terjadi macam itu? Saya belum pernah lihat 1 malaikat dalam hidup saya. Ada banyak pastor, dia selalu tengok malaikat, saudara. Sana malaikat, sini malaikat, sana malaikat. Wah, saya pikir itu pastor memang rohani bah dia tu. Mana-mana dia tengok malaikat, saudara.
minta maaf, pastormu bukan rohani banget, saudara. Hanya satu kali saja saya pernah tengok malaikat. Satu kali. Yaitu malaikat yang selalu tidur di tepi saya, saudara. Bagi yang bercadang pindah gereja, karena pendetanya tidak begitu rohani, pertimbangkanlah sekali lagi. Sekurang-kurangnya saya nampak satu malaikat dalam hidup saya. Amin. Thank you. Terima kasih buat aminnya. Tuhan tidak boleh pakai malaikat. Kalau Tuhan mau pakai malaikat, kenapa Yesus buang masa cakap dengan murid-muridnya? Pergilah. Jadikanlah mereka muridku. Yesus sudah boleh pakai malaikat. Tapi Tuhan, dalam kemuliaannya, dalam kesempurnaannya, melihat hanya gereja yang bisa menjadi sumber misi utama dan kuasa misi di bumi ini. Saudara, kami ini yang saya bawa pergi ke Kampung Layon di kawasan Nabawan itu kan, saudaraku. Itu kawasan pendalaman di Sabah sudah. Kau tengok macam mana, saudaraku? Lumpur semua. Saya pengalaman, banyak kali saya sudah masuk. Tapi yang pergi itu mereka cakap, Pastor, ada toilet kah? Saya bilang, berdoalah kita. Ada sungai, saya bilang. Ada sungai. Iman dong, iman. Mereka takut-takut mereka pergi. Kalau satu malam, Pastor, okey dia bilang. Satu malam. Tidur, saudaraku, tidak ada tilam. Mereka just tidur saja di papan. Puji Tuhan. Toilet, saudaraku, dari tempat kami tidur, tempat kami melayani tadi, tempat kami buka klinik, itu tempat makan, itu tempat tidur, itu tempat ibadah, tempat KKR, semua satu tempat saja. Ke toilet 50 meter, dari situ ke toilet semua lumpur, saudara. Puji Tuhan untuk lumpur, saudara. Kesempatan luar biasa untuk mencabar jemaat yang sudah biasa dengan aircon. Ada aircon, pasti ada. Aircon semula jadi ada. Amin. Dan saudara, semua kami yang pergi ke tempat itu, kami bukan orang sempurna. Tapi syukur Tuhan sanggup pakai kami. Amin. God still wants to use us. So, saudara, Simpson rambutnya panjang. Dan Simpson, saudaraku, orangnya yang sudah tidur dengan pelacur. Nuh, pemabuk. Abraham pernah menipu. Daud pernah berzina. Daud pernah membunuh. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Saudaraku, tak ada orang yang sempurna dalam Bible. Tak ada orang yang sempurna dalam Alkitab. Tapi Allah masih memilih mereka untuk menjadi penyambung lidah Allah. Kenapa Tuhan tidak pakai malaikat? Sebab gerejalah jawabannya. Gerejalah jawabannya. Gerejalah yang harus jadi terang di tempat ini. Bagi saudara yang mungkin ikut beberapa hari di sini, beberapa bulan di sini. Dulu kita bukan di sini, kita di PKK Square. Dekat USM sana, dekat saja. Dekat dengan Queens Bay Mall juga itu. Kita pindah ke sini. Ada jemaat bagi tahu saya, Pastor, kami tidak mau ke sini. Kenapa? Tempat inilah, Pastor, terjadi rusuhan perkauman. Mei 1969. 13 Mei 1969. Di mana ada rusuhan perkauman. Banyak orang mati di kawasan ini. Dia cakap, kami tidak mau ke sana. Sebab tempat itu sangat gelap. Bila saya dengar gelap, saya bilang, haleluya. Lebih gelap tempat itu. Tempat itu perlu Tuhan Yesus. Lebih gelap tempat itu. Tempat itu perlu juru selamat, saudara. Lebih gelap tempat itu perlu terang, saudara. Saudara perasan? Bila tempat itu sangat gelap, kau tidak perlu lampu yang besar. Lampu kecil pun sudah terang, sudah. Amin, saudara. Kau tidak masak periuk yang besar begini, saudaraku, masak kari.
masak gulai, masak kari, periuk besar. Adakah saudaraku, bekalan garamnya juga sebesar ini? Semua sakit darah tinggi sudah lama kita ini. Kan? Sumber garamnya sangat sedikit berbanding dengan saiz periuknya yang besar. Betul? Karena garam hanya perlu impak yang kecil sedikit, ada dampak luar biasa. Kamulah garam itu. Siapa lagi? Sorry. Jangan cakap, tapi aku tak sempurna Pak. Aku tak boleh. Memanglah Musa pun cakap, aku tak boleh. Aku tak boleh cakap. Lidahku, telingaku, mataku, kepalaku, semua tak boleh. Tuhan bilang, siapa yang menciptakan lidah? Siapa yang mencipta kemampuan manusia? Tuhan tidak ada pilihan lain. Kamulah orang itu. Tengok kiri kananmu beritahu. Maaf, kamulah orangnya. Kamulah orangnya. Amin. Nah, ini ujian yang pertama. Ujian yang pertama adalah begini. Kerinduan Allah untuk gereja. Siapa gereja? Kita. Saya. Kita itu baru dapat 50 markah saja. Saya 100 markah. Yang jawab kita, awas. Itu masih betul. Itu gereja universal. Gereja sejagat kita. Tapi bila gereja itu saya jadi anggota lokal. Amin. Saya tidak mau pergi gereja untuk tengok pendeta, dengar khotbah puas. Aku sudah selesaikan tugas Kristianku. Pakai aku Tuhan supaya aku dirubah Tuhan. Pakai aku. Pak Tuhan pakai saya. So, Tuhan ada kerinduan. Apa kerinduan dia? Ini ujian untuk saudara. Adakah saudara memenuhi kerinduan Allah? Karena saudara gereja. Amin. Saudara gereja. Halo, jemaat di sini. Maaf, saya lupa kamu. Kamu adalah gereja, amin. So, Tuhan ada kerinduan untuk kamu sebagai gereja. Adakah kamu telah memenuhi kerinduan itu untuk Tuhan? Oke, kita lihat bagaimana. Apakah kerinduan Allah? Kerinduan Allah adalah Tuhan sangat rindu kita memiliki keintiman dulu, bukan sekadar aktiviti sahaja. Tuhan sangat rindu supaya umatnya memiliki keintiman, menjadi dan bertumbuh dalam gambar dan rupa Kristus melalui kerja Roh Kudus. Tuhan rindu kamu dan saya menjadi seperti Dia. Amin. Saudara tahu bila saya pulang dari kerja, bila saya sampai di rumah, kira-kira saudara pikir respon anak saya bagaimana? Apakah kerinduan saya untuk anak saya responi, saudaraku? Adakah saya mau anak saya, selamat kembali Bapa yang kami sembah dan hormati. Pulanglah ke alam kayangan Bapa yang indah. Terima kasih kerana menyumbangkan benih sperma untuk saya Bapa. Marilah saya picit kaki Bapa. Dan saya memberi minuman. Minumlah Pak. Siapa ada anak macam itu? Itu anak puaka itu saudaraku. Itu bukan anak normal tahu. Kau sudah jadikan dia abdi di rumahmu, awas. Ini namanya penderaan anak saudaraku. Tak ada anak yang beri. Saya mau anak saya bila saya pulang. Halo Daddy. Wah, rangkul saya. Anak perempuan saya selalu begitu. Dia selalu rangkul saya. 30 minit saya keluar, saya balik, dia rangkul saya balik lagi. Tapi anak lelaki selalu mesti tengok TV. Daddy masuk sini. Hai Dad. Tapi saya masih mengasihi dia. Amin. Sebab bapa rindu anaknya. Bukan buat picit kaki dia. Saya cakap itu sebab banyak anak Tuhan pikir, Tuhan akan suka saya kalau saya melayani dia lebih. Aktiviti lebih. Tuhan akan suka saya. Biar betul kau ni. Dari mana kau dapat teologi kau itu saudara? Tuhan suka saya kalau saya buat lebih. Betulkah? Okey, saya tanya satu lagi soalan. Tengok kau luluskah ini jawab soalan ini. Adakah saudara berkata bahawa pelayanan saudara, aktiviti saudara untuk Tuhan boleh membeli kasih Allah untuk kamu? Murahnya kasih Tuhan bisa dijual beli dengan pelayananmu?
sikit. Kasih Tuhan tidak bisa dibeli dengan pelayanan kita. Aku melayani kau, berkati aku. Itu berarti kau boleh beli kasih Tuhan pakai pelayanan. Tapi ketika saudara belajar keintiman, pelayanan akan lahir dari dasar keintiman itu. Tidak perlu disuruh. Tidak perlu disuruh, saudara. Tidak ada suri rumah yang masak untuk suaminya begini. Tang, tang. Benci aku. Rasakan ajinomoto tambahan. Tidak ada lah. Tidak ada, saudara. Sambil menyanyi, saudaraku. Kasih. Masakan yang lahir daripada cinta kasih buat suaminya lah. Tak perlu dipaksa-paksa. Samalah pelayanan pun sama. Lahir karena kita ada keintiman. Itu yang Tuhan panggil kamu buat dulu. Sudah lulus? Soalan pertama sudah lulus? Ingat Yesus bagi yang tidak percaya dengan saya. Begitu? Tak perlu buat pelayanan? Bukan! Saya tidak cakap jangan buat pelayanan. Ini kau buat andaian yang salah, itu masalah saudara. Bukan masalah saya. Saya tak cakap pun jangan buat pelayanan. Saya bilang, kalau kau cinta seorang, pelayanan akan lahir otomatis lah. Amin. Saya mau melayani Tuhan karena saya cinta sama dia. Dan perlu orang suruh, angkat tangan. Tangan lagi, satu lagi. Sembah dia. Black sheep, happy in the wool. Yes sir, 3 black wool. Itu robot pun boleh buat. Tapi ketika saya cinta dengan dia, ekspresinya tiada batasan. Amin. Yang bercinta dan pernah bercinta pasti paham maksud saya. Mungkin well dengan Benny tahu maksud saya. Saudara yang kekasih, Yesus ketika dia dibaptis di Sungai Yordan, belum sembuh orang sakit, belum pulih orang buta, belum multiplikasi roti, belum multiplikasi ikan, belum ada orang timpang berjalan. Bapak cakap apa? Inilah anakku yang kukasihi dan yang ku berkenan. Berapa kali dia sembuh orang? 0. Berapa orang buta dia sembuh? 0. Apa Bapak mau daripada kamu dan saya dulu? Keintiman dengan dia. Dari situ, Yesus mengerti. Dia dikasihi bukan atas dasar apa yang dia buat, tapi atas dasar siapa dia sebagai anak kepada Bapa. Dari situ Yesus jadi pelayan yang paling dahsyat luar biasa. Sampai dia sanggup mati. Orang yang sudah intim dengan Tuhan tak jadi malas lah. Tak perlu disuruh, tak perlu dikasih takut. Kalau kau tidak melayani, nanti kau pergi neraka nanti. Oke, aku melayani. Kasihan baka orang nih. Kasihan betul. Atau yang tidak melayani rasa bersalah. Aku tidak melayani. Tuhan tak suka saya. Tak ada satu yang kau boleh buat menyebabkan Tuhan suka you lebih. Boleh saya ulang sekali lagi? Dalam bahasa yang paling simple. Tidak ada satu perkara di dalam dunia ini yang bisa saudara lakukan untuk Tuhan supaya dia mengasihi saudara lebih. Karena semua yang perlu untuk mengasihi saudara sudah dilakukan di atas kayu salib oleh Sang Juru Selamat. Untuk saudara. Sebab itu kata akhir Yesus di kayu salib adalah apa? Sudah selesai. Dalam bahasa Yunani, tetelestai. Tetelestai itu adalah satu ungkapan accounting, saudaraku. Seperti membeli barang dan bayarannya dilunaskan, tidak hutang apa-apa. Sudah selesai. Yesus menggenapi semua yang dituntut Allah untuk kebenaran. Dan membayar untuk kebenaran yang kita perlu untuk berdiri depan Bapa. Wow. Kenapa kita tidak mau mengasihi dia?
Kalau kita pakai salib yang besar, salib yang besar, salib di sini, t-shirt salib, semua salib, lidah pun ada salib semua. Tapi tidak mengasihi dia. Something is wrong. Kita pikir, beri lebih kepada Tuhan, dia suka kamu. Nah, dia sudah pun suka kamu. Dia sudah pun suka kamu. Kasih tahu kiri kananmu, kau sudah disukai Tuhan. Amin. Sebab itu saudaraku, panggilan utama Yesus kepada gereja bukan untuk mengembangkan kerajaannya, tetapi belajar mendampingi hadiratnya dulu. Yohanes 15:4 berkata begini, tetaplah di dalamku seperti aku di dalammu, ranting tidak dapat berbuah jika terpisah dari pokok anggur, demikian jugalah kamu dapat berbuah banyak jika kamu tetap di dalamku. Amin. Belajar tinggal di dalam Yesus, belajar intim di dalam Dia, buah akan kejar saudara. Tak perlu kejar buah, tak perlu cari buah. Buah adalah otomatis. Bagaimana buah jadi otomatis? Tinggal dalam Dia, buah akan otomatis lah. Pernah nampakkah ranting yang terapung-apung dari luar pokok itu? Dan masih berbuah. Ada ranting macam itu? Itu ranting apa? Pandai kau orang. Wih, anak siapa itu? Itu ranting puaka kalau ranting tidak lekat kepada pohon. Kalau kau dalam Yesus, intim bersama Dia, buah jadi milikmu lah. Tapi sorry ya, banyak khotbah di dalam gereja adalah apa? Berbuah, berbuah, berbuah. Kesian jemaat Tuhan. Dia tidak diajar, buah itu otomatis. The fruit is automatic. Kalau saya di dalam Dia, buah bisa ikut saya. Tidak ada orang mau ajar tentang keintiman. Activity. Baru bukti kau rohani. Rohanalah. Kedua, siapa sudah gagal dalam ujian pertama, tidak ada penghukuman dalam Yesus Kristus. Kamu ada peluang kedua. Soalan kedua. Apakah kekuatan bagi gerejanya? Gereja sedang beroperasi dengan kekuatan apa? Kisah Para Rasul 1:8. Sama-sama jemaat baca dengan saya. 1, 2, 3. Sampai ke? Wah, baru kami masuk Nabawan saja. Baru sampai Sabah saja itu. Rasa macam ujung bumi sudah kami. Wow. Tapi Tuhan memampukan kita sampai ke ujung bumi. Siapa di sini mau dipakai Tuhan? Saya bersyukur. Bila umur saya 18 tahun, ada satu tim YWAM, Youth with a Mission, datang ke gereja kami. Mereka semua banyak anak muda. Tapi yang sudah dewasa lah, mungkin 20, awal 20-an. Ada satu orang tumpang tangan dan berdoa dan dia bagi nubuatan kepada saya. Hari itu hidup saya berubah. Karena saya mendengar nubuatan itu persis, tepat dengan apa yang sedang aku lalui, sedang dipersiapkan Allah untuk masa depan. Keluarga saya suruh saya untuk menjadi seorang lawyer. Lawyer itu apa dalam bahasa Indonesia? Pengacara, suruh saya jadi lawyer. Saya ada kelulusan selepas tingkatan 6 untuk jadi lawyer. Tetapi tiba-tiba waktu itu saya cakap dengan mama saya. Saya seperti ada panggilan Tuhan untuk jadi pendeta. Saya belum tahu itu. 18 tahun. Mak saya bilang, kau dengar suara siapa itu? Kau dengar suara siapa? Tuhan. Tuhan boleh cakap dengan kamu. Syukur saudara. Umur saya 20 tahun saya masuk pelayanan sepenuh masa. Umur 23 saya pergi ke Amerika. Belajar di sana. Balik kemudian sambung lagi bila umur saya 30. Balik lagi. Sambung belajar ke sekolah Alkitab. Sambung belajar di university di sana. Saudara tahu bagi pelajar-pelajar yang hari baru. Saya belajar di semester terakhir di sekolah Alkitab. Dan saya mula semester pertama di universiti. Sebab isu visa.
Saya ada visa pelajar untuk beberapa tahun dan saya mau selesaikan. Kalau tidak, saya harus pulang ke Malaysia, memohon baru balik ke Amerika. Karena saya masih ada sisa visa, saya sambung masuk universiti. Saudara, sangat susah sebab keluarga saya tidak mampu bayar untuk apapun. Waktu itu gereja saya tidak bantu bayar apa untuk iuran saya. Hanya Tuhan Yesus yang memampukan. Saya harus kerja tiap-tiap hari untuk beasiswa saya. Saya harus kerja hujung minggu untuk menampung makanan, barang dapur keluarga saya dengan istri waktu itu. Saya harus pegang 3 pekerjaan dan jadi student di 2 tempat. Saudara, you diberkati kalau you student satu tempat. Dan ada MBF Finance, mak bapak finance yang bantu kamu setiap bulan. Bersyukurlah. Kau tidak perlu kerja. Kau tidak jauh daripada keluarga, puji Tuhan. Tapi saya mau bagi tahu, apakah rahsia yang membantu saya buat semua kerja ini, student di sekolah Alkitab semester terakhir, student di universiti, saudara, adalah kuasa Roh Kudus. Hanya kuasa Roh Kudus yang mampukan saya. Saudara, ada kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Ada hari-hari kau tidak boleh, sudah. Tapi bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Saya paham kamu yang kerja shift itu 12 jam. Wah, capek lah, penat betul 12 jam. Dan besok pagi kena bangun lagi. Wah, urusan di rumah lagi. Bagaimana saudara boleh hidup? Hanya kuasa Roh Kudus saja. Berharap kepada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan. Adakah tiap-tiap hari saudara berdoa begini, Roh Kudus, urapiku, berkatiku, pakai aku. Karena dia Tuhan. Saya takut, ini yang saya khawatir. Ramai jemaat tidak pernah meminta, berharap, bersandar, bergerak, berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Justru kita melihat, kenapa aku lemah? Kenapa cepat jatuh dalam dosa? Karena pakai mengandalkan kekuatan sendiri. Sudah lulus ujian kedua, yang sudah gagal ujian kedua, tidak ada penghukuman dalam Yesus. Ada pengharapan. Jawab soalan ketiga. Apakah gambaran pelayanan bagi gereja? Oh, puji Tuhan. Gereja harus buat apa, pastor? Saya gereja, apa saya harus buat? Tuhan jawab soalan itu untuk kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, 41-47, saya ringkaskan karena masa. Karena begitu Tuhan memberkati gereja awal di Yerusalem, mereka menunjuk, inilah tugas gereja, pemuridan. Jemaat dimuridkan. Saya mau tanya semua di sini. Kamu dimuridkan oleh seseorang, kamu di bawah seorang mentor di bawah. Saya gembala sidang di sini. Saya ada 10 pastor di bawah saya. Saya ada 17 staf sepenuh masa di bawah saya. Saya masih cari seorang mentor untuk mentor saya. Mentor ini bila dia jumpa saya ditanya, Sam, buku apa kau sedang baca sekarang? Saat teduh kamu, okey? Kamu dengan istri gimana? Wah, syukur. Ada mentor yang soal saya dalam hal ini. Saya boleh buat begini tau. Kau mau tanya soalan-soalan ini, aku hamba Tuhan, aku pendeta senior. 10 pastor di bawah saya. Itu orang gila. Alkitab dalam buku Amsal bilang hanya orang bodoh tidak mau ditegur. Dengar sini ya. Jangan jadi orang bodoh. Alkitab bilang orang bodoh saja tidak mau ditegur. Biar kita ditegurlah kalau kita salah. Apalagi daripada bapak rohani. Saya ada bapak rohani saya hari ini. Kami sering teks. Saya ada sedikit pergumulan, saya teks dia. Saya tidak boleh cakap dengan siapa-siapa. Saya tidak boleh bongkar masalah saya di depan saudara semua. Saudara tukar gereja loh, saudara. Tapi saya ada mentor. Saya dimuridkan. Saudara, jumpalah satu orang ketua sel. Bagi tahu dia, saya mau dimuridkan.
Ada banyak kekurangan, bantu saya. Jangan jadi angkuh. Saudara, bila kali terakhir ikut doa? Bila kali terakhir ikut doa? Jangan pikir doa itu untuk hamba Tuhan. Ada dua jenis doa. Doa pribadi. Di kamar saudara. Ada doa sejagat universal dengan jemaat Tuhan yang lain. Ada persekutuan, komsel ada. Dengan jemaat saudara seiman. Ada pelayanan. Apa itu pelayanan? Kau tengok Chris. Chris adalah pegang kamera dia. Masih tajam-tajam sikit supaya nampak handsome sikit. Dia pakai kamera HD. HD kan di sana? Dia melayani Tuhan dengan membantu saya dipancarkan ke seluruh dunia. Tahu? Melalui YouTube. Apa yang Chris buat di sini, kau pikir dia hanya buat untuk diri dia? Tidak. Dia buat untuk Tuhan. Dengan membuat untuk Tuhan, dia melayani jemaat yang besar di seluruh dunia. Ada orang mungkin sedang menonton di Sabah sekarang. Ada orang menonton di Sarawak. Ada orang sedang menonton di, saya dengar ada orang cakap di Nepal pun mereka nonton EPCC YouTube. Wow. Di India pun mereka nonton EPCC YouTube. Di Indonesia pun ada. Shalom semua. Puji Tuhan kan. Siapa yang melayani Tuhan? Chris. Tapi melalui dia melayani Tuhan, dia jadi berkat bagi banyak orang. Ketika kau duduk di tepi pintu, shalom, shalom, shalom. Kau jadi berkat untuk jemaat Tuhan. Syukur ada orang cakap salam dengan kamu. Syukur ada orang senyum dengan kamu, bukan? Lambat pun, apa Asya cakap? Lambat datang pun, Asya cakap, shalom bu, shalom pak. Jangan lambat-lambat ke neraka kau nanti pak. Tak pernah. Selalunya shalom pak. Amin. Dalam hati mungkin mereka berdoa. Percepatkan langkahnya Tuhan. Biar grabnya lebih cepat sikit Tuhan. Mungkin tak tahu. Tapi selalu shalom. Saudara dikasihi. Dah dihakimi. Jadi saudara rasa, wow, aku dikasihi. Masuk ke dalam ibadah, terus boleh angkat tangan. Gimana oleh satu Asya? Dia melayani Tuhan, jadi berkat. Itu pelayanan. Saudara sudah melayani? Sudah gagal? Tidak ada penghukuman dalam Yesus. Penyembahan dan terakhir. Worship team maju. Apa rencana Allah bagi gereja? Menjadi gereja lokal, menjadi gereja global. Kita perlu jadi dua. Dengan menghindari godaan menjadi gereja khusus Yerusalem. Siapa di sini pernah nonton Little Mermaid? Pernah tengok Little Mermaid? Tinggi-tinggi sih tangan itu. Jangan takut, saya tidak akan cakap ampuni mereka yang terlalu banyak di depan TV Tuhan. Tidaklah. Saya pun ada nonton juga. Dalam Little Mermaid ada satu pergumulan. Bila Ariel mau kaki. Ariel adalah mermaid. Apa itu mermaid? Ikan duyung. Putri duyung. Tapi dia sangat rindu mau berjalan seperti manusia. Karena dia jatuh cinta dengan seorang pribadi manusia. Tapi Ariel ada suara yang sangat merdu. Sekali dia menyanyi, saudaraku, dia adalah pusingan pertama, pemenang Akademi Fantasia terus. Dia adalah pemenang The Voice. Tetapi ada satu kuasa jahat yang mau mengambil suara dia. Dengan mengganti kaki, lepaskan suara, ambil kaki. Apa pilihan Ariel? Kira-kira apa Ariel mau buat? Ariel terikut dengan naluri hati dia. Aku mau kaki. Aku tidak mau suara itu. Tanpa sadari, suara itulah kemampuan untuk memberkati seluruh komunitas dia. Kuasa di bawah laut itu semua dipengaruhi oleh suara dia itu. Tapi dia serahkan suara dia supaya dia diberi kaki. Di akhir cerita, Ariel sangat menyesal karena dia membuat perubahan itu. Saya khawatir gereja hari ini lupa rencana kita. Kita sudah mengganti, seperti Ariel. Tuhan panggil kita jadi berkat di mana? Yerusalem.
Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tapi kita jadi hanya gereja khusus Yerusalem. Syok bah di sini, jangan pergi mana-mana. Kita saja bah. Syok bah, kita saja. Kita jangan apa pergi lain. Itu yang terjadi dengan gereja. Di Kisah Para Rasul pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kisah Para Rasul 7, ada goncangan mula terjadi. Kenapa? Sebab gereja terlalu santai jadi khusus Yerusalem. Mereka lupa Tuhan cakap, bila kamu terima kuasa, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mereka hanya khusus Yerusalem. Tuhan sangat mengasihi gereja itu. Dia tidak mau mereka khusus Yerusalem, dia goncang gereja itu. Perlukah kita tunggu sampai Tuhan goncang gereja itu, baru kita mau keluar pergi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung? Kenapa? Manusia. Mereka lupa menginjili. Mereka ganti suara yang suara kaki yang sangat berharga, mereka lupa. Sebab itu Kisah Para Rasul 8 ayat 1, membantu memenuhi 1:8. Ingat ini ya, Kisah Para Rasul 8:1 membantu memenuhi 1:8. 1:8 adalah apa? Kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun, kamu menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Itu 1:8. Tapi karena mereka santai, mereka tukar suara mereka untuk kaki mereka, gereja menjadi Yerusalem khusus, lupa yang lain. Saudara pikir ijazah saudara, wow, sangat besar di dunia ini. Ijazah saudara yang saudara dapat dari university. Ada banyak orang yang ambil ijazah dia, tapi dia percaya ijazah dia bukan sia-sia. Latihan, persiapan, kuliah dia waktu mendapat ijazah itu membantu mempersiapkan dia menjadi orang yang penting untuk kerajaan Tuhan. Tiba masanya, saya pencara dulu. Saya seorang pencara di college. Tapi bila Tuhan panggil, saya senang. Saya bilang, Tuhan, apa ijazah ini? Betul, saya bertungkus lumus, kerja keras dapat ijazah ini. Tapi bagi kemuliaan-Mu tidak ada apapun yang lebih besar, Tuhan. Karena Kau layak disembah. Jerry, tadi Leona, mereka semua adalah dari pelajar USM. Jerry ada masters, Leona biology, Chris. Dia punya degree dalam seni perfilman USM. Tapi staf sepenuh masa. Bagi mereka, ya betul, saya latih dalam filman, saya masih bisa pakai perlainan saya. Kerana ijazah saya, puji Tuhan, saluran untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Kerana Allahku lebih dahsyat, lebih hebat. Dia pasti menjagaku. Masa depanku tetap cerah di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Itu yang terjadi. Jadi, karena gereja terlalu santai, Tuhan bawa. Waktu itu mulalah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua jemaat lari. Kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh Yudea, Samaria. Kau tidak mau pergi? Kau tidak mau pergi ke Yerusalem, Yudea? Tuhan bilang, aku kasih kau pergi. Macam mana? Kau sudah syok di Yerusalem, aku goncang Yerusalem dengan penganiayaan. Kau larilah, kemana kau lari? Yudea, Samaria. Di sana mereka sampai, apa mereka buat? Kisah Para Rasul 8, di Yudea dan Samaria. Orang Ethiopia menerima Yesus. Dia bawa Injil ke Afrika. Wow. Orang Samaria yang ditolak oleh orang Israel menerima kuasa Roh Kudus. Orang tidak mau pergi ke Samaria, tetapi kerana goncangan di Yerusalem, mereka terpaksa pergi ke Samaria. Saul menerima Yesus jadi rasul yang terhebat. Tulis 13 buku daripada perjanjian baru. Kisah Para Rasul 12
Dari situ Paulus dan Barnabas menjadi missionaris terhebat untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Mari. Apa saudara sudah lulus ujian yang keempat? Jadi gereja Yerusalem khusus. Kami di sini sejalan. Di sini sejalan. Yang 15 trimisi itu bukan untuk kami lah, Pastor. Saya tidak tahu, mungkin ada jemaat di sini yang berkata, Pastor, selepas habis kerja kami di Pulau Pinang, utus kami mula gereja EPCC di kota Medan nanti. Haleluya. Kita ada gereja di Kuching. Di Kuching ada EPCC. Di Kuching. Sudah meledak gereja itu. Tidak cukup tempat. Ambil gedung kedua, masih belum cukup lagi. Tambah lagi satu kebaktian. Tuhan sedang bergerak di Kuching luar biasa. Amin, saudara. Apa mungkin di Sabah? Apa mungkin di kota Jember, saudara? Di kota Bondowoso, di kota Semarang, saudara. Di Papua, haleluya. Tidak ada yang mustahil, saudaraku. Ada anak-anak dari Indonesia yang bilang, kami dulu di Plexus, tapi kami sekarang melaporkan diri kepada kerajaan Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, di Palembang tidak mustahil, saudaraku. Di Sumatera Utara tidak mustahil, saudaraku. Yang berkata, pakailah aku Tuhan. Aku tidak mau gereja Yerusalem khusus. Saudara, macam mana hati kita boleh keras? Macam mana hati kita boleh keras? Ada jiwa-jiwa di luar yang belum kenal Tuhan Yesus. Mana mungkin kita boleh duduk dan bilang, oh, kami punya gereja sini, Bah. Ya betul. Tapi jangan, Bah, sampai Tuhan kena goncang kita, lari. Sampai sini. Tahun 1997, bila kita mula EPCC, baru mula. Saudara tahu apa terjadi? 15.000 jemaat dari Indonesia. Orang Indonesia lari ke Pulau Pinang karena ada rusuhan di Indonesia waktu itu. 97, 98. Saudara, terjadi apa? Separuh dari gereja EPCC ada pelajar-pelajar dari Indonesia. Ada yang bukan Kristen, tapi karena goncangan itu, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Separuh gereja EPCC semua orang Indonesia. Wow! Tapi bagaimana terjadi? Karena ada goncangan di Indonesia. Saya berdoa, tidak jadi begitulah kita. Jangan tunggu sampai Tuhan harus goncang Yerusalem, supaya kita lari ke Yudea dan Samaria. Amin. Kita siap untuk kemuliaan Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita itu. Mari kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Oke, kamu. Kita sembah Tuhan. Mari semua kepala ditunduk. Semua mata dipejam. Kalau saudara gagal ujian ini, tidak ada penghukuman dalam Yesus. Saya beri kesempatan untuk saudara lulus kembali ujian ini. Gimana ya? Saudara pergi ke soalan pertama. Saya percaya kenapa kita gagal tahu? Sebab kita gagal soalan pertama. Kita lupa keintiman. Kalau kau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, kau akan berbuah banyak. Pemuridan, doa, pelayanan berbuah banyak. Kita gagal dalam soalan satu. Justru kita gagal semua yang lain. Bagi yang sudah lulus, puji Tuhan, jangan stop di sini. Terbang lebih tinggi untuk Tuhan Yesus. Tuhan ada rencana pelayanan yang lebih hebat buat kamu. Bangkit dan beranikan dirimu. Pergi ke sekolah Alkitab kah, masuk pelayanan full time kah, jadi dilatih kah, jangan stop. Siapa yang berkata, Tuhan pakai aku. Pakai aku luar biasa. Pakai aku luar biasa. Siapa yang berkata, Tuhan aku gagal ujian ini, tapi aku sanggup ambil yang pertama, lulus yang pertama. Yang lain pasti lulus. Siapa yang berkata, pakai aku Tuhan luar biasa. Siapa yang lulus dan siapa yang gagal, mari angkat dua tangan kamu, saya mau berdoa. Bapa, berkati gereja ini. Jamah setiap orang yang ada di sini, ujung rambut sampai ke ujung kaki. Biar gereja EPCC diberkati dahsyat. Supaya kami tidak jadi gereja khusus Yerusalem, tapi gereja Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi Tuhan. Berkati kami
Tapi ajar yang paling penting, ajar kami tinggal di dalam Engkau, Amin. intim di dalam Engkau, Yes. supaya kami bisa berbuah banyak di dalam Engkau. Berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus memberkati gerejamu. Di dalam nama Yesus yang ajaib kami berdoa. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, kita salam dong.